Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini di BRD Rembang digeruduk sejumlah mahasiswa, sekitar 100 orang elemen mahasiswa Rembang menggeruduk gedung DPRD Rembang. Tuntutannya adalah agar KPU bisa melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal pilkada. 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Jadi saya rasa ini sudah cukup membuktikan bahwa MK itu merupakan lembaga konstitusi paling tinggi dan tidak ada lembaga konstitusi yang lain yang berwenang untuk bisa menganulir atau bahkan menetapkan di atasnya MK. Selain itu, menyikapi dengan isu pemberitaan yang dikutip oleh nasionalkompas.com, revisi pilkada batal disahkan DPR, tetap pakai putusan MK. Nah, pada pemberitaan ini dibuktikan di tanggal 22 Agustus 2024 pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Menyikapi dengan pemberitaan kali ini bahwa DPR itu sudah diberitakan tidak mengesahkan, batal mengesahkan UU Pilkada, jadi tetap kembali ke putusan MK. Nah, dengan pernyataan dari Bapak dari Bawaslu dan KPU tadi, menyikapi tidak ada instruksi atau arahan dari Bawaslu RI dan KPU RI, artinya apa? Tidak ada substansi yang jelas bahwa UU Pilkada ini jadi batal disahkan atau tidak, seperti itu. Jadi ini tumpang tindih, kontradiksi. Jadi saya harap bahkan kami semua itu berharap dan memohon bantuan dari Bapak anggota Dewan, kemudian KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang untuk bisa melayangkan suara bahwa putusan MK itu final, mengikat, pertama dan terakhir, tidak dapat diubah. Sama seperti kasus kemarin ketika MK menetapkan undang-undang di Pilpres, kita tidak bisa apa-apa karena itu sudah ditetapkan. Baru setelah itu ketika ada konflik yang dirasa ada campur tangan selain dari Mahkamah Konstitusi itu, dicabutlah jabatan tersebut. Itu tidak masalah. Tapi ini yang menjadi pokok persoalannya, kembali di undang-undang tadi. Sifatnya MK ini adalah putusan yang mengikat, final, tidak ada toleransi sama sekali. Keputusan yang paling tinggi sudah final. Sekali ya, yang kita paham ya, kita punya jajaran di atas ya, strategis KPU. Saya pikir nanti kita tunggu aja, kita tunggu apa regulasi yang nanti akan disampaikan oleh KPU. Itu yang akan kita lakukan. Ya. Bahkan Bawaslu Kabupaten untuk bisa bersikap dari hati nurani bahwasanya ini putusan MK itu bersifat final dan mengikat, tidak ada toleransi sama sekali. Kami tidak meminta Bapak semua untuk memutuskan, tidak, tapi menyatakan saya tetap mengawal, soalnya disahkan itu juga masih belum pasti, Pak. Karena dilihat dari Dewan-Dewan yang lalu, Bapak-Bapak Dewan itu sering mengesahkan dari beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Kalau semalam kan sudah dikatakan ada ya. Iya. Kalau ini agendanya apa? Ini agendanya tetap mengawal sampai dari RUU Pilkada yang ditetapkan MK sejalan dengan KPU. Ini Sampai penyalonan. Soalnya ini masih riskan, bisa saja besoknya Dewan mengubah lagi, Pak, sesuai dengan keputusan MK. Kalau misalnya nanti seperti yang sebelumnya diubah lagi, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Melakukan aksi lanjutan lebih besar lagi, Pak. Masih lebih besar. Kalau saat ini ada berapa? Untuk saat ini 100-an. Dari unsur mana aja? Dari unsur ini kan aliansi mahasiswa Rembang Bergerak. Untuk unsurnya dari beberapa BEM,
Di Rembang BEM UT, BEM Undip, BEM YBPI, BEM Al-Hidayat, BEM Al-Kamal sama OKP, Organisasi Kepemudaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Berarti tadi kumpul semua ya? Kumpul semua, Pak. Ada cuma suatu Rembang yang dikomandoi oleh PMI ya. Iya. Dan siapa Mas? Dengan nama MS Adi Nugro, Pak. Sebagai? Korlap ya? Iya. Siapa? MS Adi Nugro. M. MS Adi Nugro. Koin. Kok beda dengan ini? Kok beda dengan ini? Salah?